Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita masih hidup di dunia ini, tentunya banyak hal yang harus kita kerjakan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan Tausiah edisi Senin 25 Januari 2021, kami akan menyampaikan tausiah dengan judul 5 hal yang kita kerjakan mumpung masih hidup. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 hal yang perlu kita laksanakan. Yang pertama adalah bertaubat, agar ketika kita mati tidak membawa dosa. Kita tahu bahwa seseorang yang sudah meninggal, tentunya sebelum meninggal perlu melakukan taubat agar dosa-dosa yang telah dilakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benar tobat. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai orang beriman, ketika kita masih memiliki dosa, marilah kita benar-benar bertaubat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Walaupun dosa itu ada sebesar lautan, tapi ampunan Allah lebih besar daripada itu. Pemirsa yang berbahagia, adapun yang kedua, bersedekahlah agar harta kita tidak membawa masalah. Kita tahu bahwa perintah untuk bersedekah di dalam Al-Quran banyak sekali. Bersedekah boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Semuanya adalah baik. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Pada hakikatnya, harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Ketika kita mau bersedekah dengan harta, Allah akan mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah akan mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah akan mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah akan mengganti dengan awet muda. Untuk itu, ketika kita mumpung masih hidup, tiada hari tanpa sedekah. Usahakan kita bisa berusaha untuk sedekah tiap hari walaupun sedikit rupiah, tapi di sisi Allah, Allah akan melipat gandakan menjadi
700 kali lipat. Pemirsa yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beramal solehlah mumpung masih hidup sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika kita masih hidup di dunia ini ada tugas yang penting dan pokok, yaitu kita disuruh untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Manakala kita mengerjakan amal soleh secara istiqomah, maka ini adalah merupakan amal unggulan kita, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal unggulan yang perlu kita persiapkan, amal yang utama dan paling utama adalah mendirikan sholat. Jadikanlah sholat sebagai amal unggulan, karena sholat itu begitu penting. Sholat adalah amal mula-mula yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, maka amalnya akan menjadi kosong. Untuk itu beramal solehlah mumpung masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala kita sudah terbiasa mengerjakan amal soleh, maka amal tersebut akan menjadi bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, tunaikan amanat yang telah diberikan kepadamu agar pertanggungjawabannya tidak berat. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang mendapat amanah, tapi ketika amanah itu dipikul, banyak sekali yang khianat. Untuk itu, bagi mereka yang diberi amanah, tunaikanlah amanah tersebut dengan baik, karena besok amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amanat Allah yang diberikan kepada langit dan bumi, kemudian juga gunung, semuanya ditolak. Kemudian amanat tersebut diterima oleh manusia. Akan tapi kebanyakan manusia adalah zaluman jahula, yaitu bodoh-bodoh dan aniaya. Untuk itu, ketika amanah kita emban, marilah kita segera tunaikan, sehingga manakala kita dapat menunaikan dengan baik, insya Allah pertanggungjawaban kita kepada Allah semakin ringan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima adalah selesaikan urusanmu kepada orang lain agar tidak menjadi beban dalam hidupnya. Misalnya ketika kita masih punya dosa pada orang lain, segeralah minta maaf kepadanya. Ketika kita masih punya hutang pada orang lain, segera tunaikan pelunasan dalam berhutang ini. Dan manakala kita masih punya janji kepada orang lain, segera penuhi janji tersebut. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hidup, mari kita tunaikan
5 hal tersebut di atas, sehingga manakala kita mau dan mampu melaksanakan 5 hal tersebut di atas, insya Allah kita diberi kemudahan dalam menghadap Allah dengan husnul khotimah. Akhirnya kita hanya memohon pada Allah agar kita semua dapat dimudahkan berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.